Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman sekalian, di kesempatan yang baik ini, saya Nilo Putu Indri Salyawati dengan nomor induk mahasiswa 20120111051. Saya akan mempresentasikan mengenai rasional pengembangan kurikulum 2013. Sebelum itu, saya ucapkan kepada Bapak DS IGD Nurjaya MPD selaku dosen pengempu mata kuliah saya dalam mata kuliah telan kurikulum, beserta teman-teman rekan-rekan sekalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang 5 submateri dari rasional pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada rasional pengembangan kurikulum 2013, kemudian yang kedua ada tujuan kurikulum, yang ketiga ada kerangka dasar kurikulum 2013, yang keempat struktur kurikulum, dan yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi dari kurikulum. Sebelum beralih kepada materi pertama, mungkin teman-teman pasti tahu apa itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Nah, itu tadi apa itu kurikulum 2013. Nah, sebelum beralih ke materi pertama, ada latar belakang bagaimana latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Bahwa artinya peserta didik ini adalah faktor determinan atau dominan yang akan menjadi titik berat dari berkembangnya bangsa Indonesia. Dengan latar belakang itu, kurikulum hendaknya dikembangkan dengan berbasis kompetensi, di mana kompetensi ini adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga mengarahkan peserta didik kepada 3 hal. Yang pertama itu menjadi manusia berkualitas yang mampu dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kemudian yang kedua, menjadi manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian pada materi pertama yaitu rasional pengembangan kurikulum 2013. Nah, dalam rasional pengembangan kurikulum 2013 tentu memiliki tantangan-tantangan tersendiri yang menjadi penghambat dari pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama itu ada tantangan internal, yang kedua ada tantangan eksternal, yang ketiga ada penyempurnaan pola pikir, kemudian yang keempat ada penguatan tata kelola kurikulum, dan yang terakhir ada pendalaman dan perluasan materi. Nah, untuk tantangan internal atau tantangan dari dalam negeri, itu lebih terkait dengan kondisi pendidikan yang mengacu pada 8 standar pendidikan nasional. Kemudian ditambah dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia yang usianya produktif. Nah, usia produktif ini adalah SDM. SDM inilah yang diupayakan untuk menjadi SDM yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan, khususnya melalui pendidikan kurikulum 2013. Kemudian pada tantangan eksternal atau tantangan di masa depan, atau bisa juga disebut dengan tantangan dari luar.
itu lebih menekankan kepada pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan, seperti bagaimana merubah pandangan guru bahwa guru itu tidak semata-mata hanya untuk mengajar, tetapi membimbing siswa agar mereka mampu menghadapi tantangan di masa depan. Seperti bagaimana berkomunikasi dengan baik agar nantinya siswa dapat bekerja di industri yang tercipta di masa depan. Kemudian pada yang ketiga, yaitu penyempurnaan pola pikir, itu lebih ditekankan kepada berpikir secara logis. Sehingga kurikulum 2013, di dalam kurikulum 2013 itu ada pengetahuan ilmiah atau pengetahuan yang dapat dibuktikan, baik dari suatu penelitian ataupun suatu kajian. Kemudian mengembangkan pola pikir secara modern, artinya pendidikan dituntut untuk menggunakan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat ada penguatan tata kelola kurikulum. Pada hal ini, guru merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan kurikulum, makanya harus disiapkan supaya memahami bahan ajar yang telah disiapkan, sehingga nantinya guru dapat lebih kreatif dalam mengajar siswanya. Kemudian yang terakhir pada pendalaman dan perluasan materi. Dari tahun 2007 sampai 2011, banyak data seperti Times dan PISA itu menyatakan level kemampuan peserta didik di Indonesia hanya mencapai 50%. Artinya rata-rata setengah dari negara-negara yang lain. Nah, apa artinya itu? Itu artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah itu masih jauh dari standar di tingkat internasional. Contohnya itu seperti misalnya kita sedang mengajarkan A, tetapi yang diminta di tingkat internasional adalah B. Seperti itu, sehingga agak melenceng atau keluar dari jalur tingkat internasional. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan pada pendalaman dan perluasan materi ini? Tentu saja adalah menghilangkan materi yang tak relevan bagi peserta didik itu sendiri. Dan kita beralih kepada materi berikutnya, yaitu tujuan kurikulum. Nah, pada visi pendidikan tahun 2025 yang menyatakan bahwa menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, kemudian juga sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pada pasal 35 tentang tujuan pendidikan nasional. Nah, dari kedua hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan kurikulum adalah untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan kreatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang berikutnya kita beralih kepada materi berikutnya, yaitu Kerangka Dasar Kurikulum 2013. Nah, apa itu Kerangka Dasar Kurikulum 2013? Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Kemudian selanjutnya adalah landasan kurikulum 2013. Itu terdapat 4 landasan, yaitu yang pertama landasan yuridis, yang kedua landasan filosofis, yang keempat landasan empiris, dan yang terakhir landasan teoritik. Pada landasan yuridis itu lebih menekankan kepada dasar-dasar hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian pada landasan filosofis, secara fisik kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang sebuah bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan
interpretasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pembangunan kurikulum. Kemudian pada landasan empiris, itu pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Nah, standar kurikulum nasional dinyatakan sebagai standar kompeten lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yaitu SKL SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, lanjut kepada karakteristik kurikulum 2013. Itu ada 8 karakteristik dari kurikulum 2013. Yang pertama, isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, kelas, dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar KD mata pelajaran. Kemudian yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dasar, merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema SD dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP, SMA, dan SMK. Kemudian yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intrakurikuler atau kemampuan kognitif tinggi. Kemudian yang kelima ada kompetensi inti menjadi unsur organisatoris atau kompetensi dasar, yaitu semua KD yang proses pembelajarannya dikembangkan untuk mencapai kompetensi dan kompetensi inti. Kemudian yang keenam ada kompetensi dasar yang dikembangkan itu didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kemudian yang ketujuh ada silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema SD atau suatu kelas dan satu mata pelajaran SMP, SMA, dan SMK. Kemudian yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan di kelas tersebut. Kemudian yang berikutnya ada pada proses pembelajaran. Itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler yang didasarkan pada 8 prinsip, dan pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Itu contohnya teman-teman pasti tahu, seperti contohnya ekstrakurikuler, ekstra pramuka. Kemudian di bidang seni ada ekstra menggambar, ekstra paduan suara, kemudian di olahraga misalnya ada ekstra bulu tangkis, sepak bola, dan olahraga, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada prinsip pengembangan kurikulum 2013. Ada 11 prinsip pengembangan kurikulum 2013, yaitu di Salindia sudah saya persingkat. Itu yang pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kemudian yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kemudian yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi.
Kemudian yang keempat, kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik. Kemudian yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Kemudian yang keenam, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kemudian yang ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kemudian yang kedelapan, kurikulum harus relevan dan dengan kebutuhan kehidupan, khususnya pada peserta didik. Kemudian yang kesembilan, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian yang ke-10, kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dan yang terakhir, ke-11, penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Nah, materi berikutnya yaitu struktur kurikulum. Pada struktur kurikulum kali ini itu menekankan kepada tiga struktur kurikulum di jenjang SD, kemudian yang kedua di jenjang SMP, dan yang terakhir di jenjang SMA dan SMK. Nah, mari kita lihat bagaimana struktur kurikulum di jenjang SD. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masing-masing 30, 32, 34, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6-nya masing-masing adalah 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD adalah 35 menit. Kemudian struktur kurikulum di tingkat SMP. Dalam struktur kurikulum SMP ada penambahan jam belajar per minggu dari semula rata-ratanya adalah 32 menjadi 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP itu tetap yaitu 40 menit. Kemudian struktur kurikulum di jenjang SMA adalah adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa dulu saya di SMP, di SMA itu ada mata pelajaran wajib seperti matematika wajib dan peminatan. Itu menjadi matematika peminatan seperti itu. Nah, dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara SMA dan SMK. Mata pelajaran wajib sebanyak 9, mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA bersifat akademik, sedangkan untuk SMK bersifat faksional. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya. Nah, kita sudah sampai pada materi terakhir yaitu implementasi dan evaluasi kurikulum. Pada bagian implementasi itu terdapat 3 hal, yaitu pertama, pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan, kemudian kedua, manajemen implementasi, dan yang terakhir, yang ketiga, strategi implementasi kurikulum. Pada pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan itu terdapat pengembangan kurikulum 2013 dilakukan atas 4 prinsip yang teman-teman nanti bisa cari sendiri. Mungkin yang paling menekankan implementasinya adalah guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Kemudian di bagian manajemen implementasi, hal yang paling terbukti implementasinya
Artinya adalah kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Kemudian pada strategi implementasi kurikulum sendiri, itu pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan sudah dilaksanakan. Kemudian ada pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas. Itu dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Kemudian adanya pengembangan buku babon dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Kemudian ada pengembangan manajemen, kepemimpinan, dan sistem administrasi. Dan yang terakhir ada pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan agar dapat segera ditanggulangi. Nah, kita sampai kepada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide, pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi dalam deliberation process menghasilkan penyempurnaan dalam kompetensi inti dan dijadikan organisasi elemen dalam mengikat kompetensi dasar mata pelajaran. Nah, pada pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum dilaksanakan sebagai berikut. Ada dua hal, yaitu yang pertama, sampai tahun pelajaran 2015 sampai tahun 2016 itu memperbaiki berbagai kesulitan pelaksanaan kurikulum. Kemudian yang kedua, yaitu sampai tahun pelajaran 2016 secara menyeluruh untuk menentukan efektivitas, kelemahan, dan implementasi kurikulum. Nah, kita sampai kepada kesimpulan dari materi ini, yaitu materi rasional pengembangan kurikulum 2013. Dapat saya simpulkan bahwa dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas peserta didik. Jadi, tidak dapat disangkal bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumental atau instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia berkualitas yang mampu dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan yang kedua, menjadikan manusia terdidik dan beriman yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri. Dan yang terakhir, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, itu berarti presentasi saya pada hari ini sudah berakhir. Saya Niluputu Indri Saryawati sebagai pemateri meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan maupun teman-teman yang menonton video ini. Dengan rasa hormat, tanpa bermaksud menggurui siapapun, apa yang saya jelaskan merupakan apa yang saya pelajari dari Rasional Pengembangan Kurikulum 2013. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua.